Ada, saudaraku. Ada. Dan hari-hari ini mari kita mesti tetap berharap bahwa ada itu percepatan di dunia rohani. Bahwa ada itu Tuhan mau pakai anak-anak muda yang luar biasa semenjak mereka muda. Di tengah-tengah semuanya serba terbatas, mari kita persiapkan. Mari kita taruh di dalam hati kita sebuah roh iman, sebuah roh pengharapan bahwa akan muncul Daud-Daud di akhir zaman, bahwa akan muncul Yusuf-Yusuf di akhir zaman, bahwa akan muncul Samuel-Samuel di akhir zaman. Orang-orang muda yang akan melakukan keajaiban Tuhan di hari-hari terakhir. Jadi karena itu ini harus menjadi iman kita. Sebelum saya nanti sampaikan hal-hal teknis, praktis, saya mau fondasi ini menjadi fondasi yang penting di dalam hati kita. Bahwa Tuhan mau pakai anak-anak muda. Tuhan mau membuat percepatan rohani di antara anak-anak muda. Jadi walaupun kondisi anak-anak muda sekarang, apalagi dengan semuanya kebaktian juga lewat online dan lain sebagainya, kita mungkin berpikir, aduh jangan-jangan ini tidak terjadi, percepatannya tidak terjadi. Yang terjadi kebalikannya ini. Enggak, saudaraku. Kita mesti yakin dan percaya bahwa percepatan pasti akan terjadi. Kenapa? Salah satu penelitian katakan bahwa tuaian itu yang 80% dituai itu anak-anak muda. Jadi mereka akan berjumpa dengan Tuhan dimulai di usia 14 tahun. Itu usia yang sangat familiar dengan gadget dan lain sebagainya. Makanya salah satu window yang disampaikan oleh para hamba Tuhan adalah 4 and 14 windows, yaitu pintu penuaian buat remaja-remaja. Ya, jadi kalau kita lihat saya sudah bagikan, kondisinya seperti itu memang. Kondisi anak-anak muda itu ya, mengapa anak muda meninggalkan gereja 31%. Gereja membosankan, kurang inovatif, lalu gereja tidak menolong karier, 23%. Alkitab diajar dengan cara yang tidak menarik, lalu 40% ajaran LSD itu sudah jadul, 36% gereja tidak bersahabat dengan mereka yang ragu-ragu, bahkan 30% itu gereja anti dan bertentangan dengan teknologi. Lumayan banyak juga 30%. Mungkin karena itulah supaya gereja aktif dan bisa dekat dengan teknologi, makanya Tuhan izinkan pandemi ini. Sehingga apa? Sehingga setiap kita bisa menggunakan itu. Ya, jadi kalau di sana saya tidak akan sebut satu-satu generasi muda berbondong-bondong meninggalkan gereja, fakta atau fiksi. Teman-teman bisa baca. Tetapi seperti yang di Kisah Para Rasul 20 ayat 9 sampai 10, saya akan bacakan. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur, lelap dan jatuh ke tingkat 3 ke bawah. Ketika ia diangkat, orang itu sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Nah, Eutikus adalah gambaran kondisi anak muda saat ini. Duduk di jendela, tidak fokus pada firman, tertarik dengan gadget, media sosial, lalu mengantuk, bosan, ya kan? Tidak punya kehausan, tidur lelap, ya ini kondisinya. Kerohanian tertidur, jatuh, ya banyak jatuh di dalam dosa, mati akhirnya tidak ada kegerakan. Tetapi Tuhan menanti, Tuhan memanggil kita menjadi Paulus-Paulus untuk apa? Untuk membangkitkan mereka.
Paulus adalah gambaran para pemimpin anak muda atau gembala yang turun ke bawah, terjun langsung tangani anak muda. Kalau kita mau lihat kegerakan anak muda di tengah-tengah pandemi ini, kita masih harus turun ke mereka. Mungkin kita nggak bisa ketemu langsung dengan mereka. Belum tentu orang tua mereka akan izinkan. Tetapi kita masih bisa ketemu dengan mereka dengan apa? Dengan WhatsApp kita. Kita masih bisa ngobrol 4-8 orang dengan anak-anak rohani kita. Hari-hari ini Tuhan mencari Paulus untuk apa? Untuk turun ke bawah, untuk datang ke setiap mereka. Merebahkan diri, mengosongkan diri dan menjadi sama dengan anak-anak muda. Dampingi mereka. Jangan ditinggalkan mereka. Support mereka. Mendekat, menerima, menghargai. Kita bapai setiap mereka. Dan ini yang menarik. Dia masih hidup. Nubuat dan deklarasikan kegerakan anak muda masih ada. Yang ketiga yang saya mau ingatkan adalah teman-teman semua, mari kita sepakat. Jangan pernah katakan pelayanan anak muda kita mati. Jangan keluar dari mulut kita bahwa pelayanan anak muda kita mengalami penurunan. Jangan katakan dan jangan keluarkan di mulut kita bahwa orang-orang yang Tuhan percayakan di bawah kita itu ya sudahlah, habis-habislah. Jangan, saudara. Tetapi kita mesti nubuatkan bahwa kegerakan anak muda masih hidup. Hidup dan mati kita, pelayanan kita dikuasai oleh lidah kita. Kita para pemimpin, mari kita sepakat. Ya, yang ketiga adalah jangan pernah katakan mati. Katakan kegerakan anak muda masih hidup. Kegerakan anak muda yang Tuhan percayakan di tanganku akan mengalami terus naik dan tidak akan pernah turun. Mereka akan membawa api Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah mari kita terus siapkan, ya kan, di hati kita. Mari siapkan anak muda untuk duduki ketujuh gunung mulai sekarang. Di dalam kita pemuridan, kita kasih destiny buat mereka. Saudaraku, yakinlah bahwa Tuhan akan pakai anak-anak muda. Kalau kita biarkan hari-hari ini, maka mereka tidak akan ada yang mengarahkan. Lalu mereka mesti diarahkan kemana? Kita mesti arahkan untuk mereka menduduki 7 gunung. Seven Mountain terlebih dahulu. Kita mesti siapkan untuk mereka menduduki ini. Karena ini luar biasa. Tahun 1975, Bill Bright, pendiri dari kampus Crusade, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapatkan strategi mengubah dunia melalui anak muda. Mandatnya adalah membawa perubahan sebuah bangsa dengan menaklukkan dan merebut 7 gunung untuk perubahan bagi masyarakat. Jadi, untuk benar-benar mengubah negara manapun dengan Injil Yesus Kristus, 7 gunung atau 7 aspek masyarakat harus dijangkau. Itu mulai dari media, mulai dari pemerintah, mulai dari bisnis, keluarga, pendidikan, arts and entertainment, bahkan dari agama. Saudaraku, hari-hari ini mari kita terus siapkan mereka. Di tengah-tengah pemuridan kita serba terbatas, mari kita bicarakan tentang destiny ini. Bahwa ada kok 7 gunung. Bahwa Tuhan mau pakai anak-anak muda menaklukkan 7 gunung. Bahkan kalau mereka mereka punya keahlian di media, dorong untuk membangun pelayanan media di dalam gereja lokal di mana kita ada. Rata-rata yang mempersiapkan live streaming di gereja Kristen Gema Daud masih muda-muda. Mereka memberi diri dengan semua talenta yang mereka punya. Ada yang pegang bisnis dan bisnis di dunia Instagram. Lalu dia siapkan semuanya dengan beberapa teman.
Dan akhirnya saya melihat bahwa dia berkembang di situ. Nah, jadi saya mengajak untuk mari jangan pernah lelah untuk kita kasih destiny buat anak-anak kita. Kita kasih destiny buat orang-orang muda yang di bawah kita. Destiny apa? Destiny untuk mereka tetap bisa menaklukkan. Saudaraku, hari-hari ini studi tidak mudah. Ya, mereka kalau yang kuliah tidak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau yang SMP, SD, SMP dan SMA itu cukup struggle, ya kan, cukup struggle. Tetapi kita mesti sampaikan ke mereka bahwa ini waktunya kita tetap punya iman dan sampaikan ke mereka bahwa ayo memacu diri kita untuk belajar lebih, untuk mengembangkan diri lebih. Yang itu yang keempat. Jadi siapkan anak muda untuk duduki ketujuh gunung mulai dari sekarang. Yang kelima adalah ini yang terakhir sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Yang kelima adalah mari kita bangun pelayanan anak muda dengan pola ilahi. Ya kan, Gembala saya katakan bahwa pelayanan anak muda tidak akan pernah kuat dan berdampak jikalau pola yang ilahi yang Tuhan itu bangun tidak ada di tengah-tengah pelayanan anak-anak muda. Itu dari Bapak Insinyur Lukas Yusianto, yaitu gembala dari Gereja Kristen Kemah Daud. Nah, satu ayat yang kita mau lihat sama-sama, sebenarnya apa sih pola yang ilahi? Bersumbernya dari mana? Supaya kita mengerti. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 saya akan bacakan buat teman-teman semua. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi ada 5 hal yang kita mau sama-sama terus bangun. Anak Ipama itu kan ngajari Gatot tentang rekaman sama di tengah-tengah pandemi ini, mari kita terus kita bangun pola ilahi ini. Kalau dikatakan ada rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada gembala, dan ada pengajar. Nah, gambar terakhirnya itu saya kasih penerapan praktis 5 jawatan. Jadi slide yang terakhir bisa ditayangkan. Yang pertama adalah ibadah raya. Yang kedua adalah komunitas sel. Yang ketiga adalah doa puasa. Yang keempat adalah kelas pengajaran. Dan yang kelima adalah kepemimpinan dan misi. Ibadah raya dan komunitas sel ini saya sebut sebagai penggembalaan sebenarnya. Kekuatan penggembalaan. Saudara bangun 2 ini saja itu akan more than enough sebenarnya. Kalau mau lebih luar biasa, bangunlah kenabian. Kenabian itu bicara tentang doa dan puasa. Itu akan menjadi sebuah kekuatan terobosan yang luar biasa. Kalau mau ditambah lagi, tambahkan kelas pengajaran. Guru. Ya, supaya apa? Supaya tidak terombang-ambing terhadap angin pengajaran. Dan yang kerasulan dan penginjilan, pemberita Injil dan rasul saya gabung menjadi satu, yaitu disebut sebagai kepemimpinan dan misi. Nah, ini penerapan praktis. Nah, di hari-hari ini apa yang bagaimana kita menyikapinya? Saya akan bahas di slide berikutnya. Itu saya akan cuma fokuskan di 2 hal ini, yaitu ibadah raya dan komunitas sel. Setelah itu kita akan buka tanya jawab. Kita akan lihat langsung di makalah berikutnya.
Ya, di makalah teman-teman juga itu sudah ada. Ini saya ambil dari apa namanya, apa yang disampaikan di beberapa grup. Ya kan, durasi pandemi COVID-19 diprediksi akan berlangsung dalam jangka 1 sampai 2 tahun ke depan. Sesuai dengan prediksi dipasarkannya vaksin. Ya kan. Dulu depresi tahun 1929 dampaknya berlangsung sampai dengan 6 tahun. Dan hari-hari ini kita sedang diberhadapkan di new normal. Ya. Nah, lanjutkan. Bisnis yang booming ini menurut survei dikatakan mulai dari e-commerce, remote working, logistik, online schooling, webinar, online training, Netflix, ya, IndiHome, telco, telemedicine, cleaning service, wellness, medical, equipment, home entertainment. Rata-rata itu bicaranya tentang online. Ada online schooling, ya kan, kerja pun mesti di tempat tertentu, tidak bisa di kantor lagi. Nah, bisnis yang terpuruk itu hotel, travel, bioskop, mall, retail, entertainment, properti, MICE, persewaan kantor, bahkan restoran. Nah, ada sebuah pertanyaan sebenarnya. Pertanyaannya, bagaimana nasib pelayanan anak muda? Nasibnya piye? Ya kan, hari-hari ini kita mau tutup, ya kan, kita mau terpuruk atau kita mau booming? Harusnya kita booming, karena janji Tuhannya ya dan amin. Karena janji Tuhannya itu dia akan kerjakan dengan cara yang luar biasa. Karena janji Tuhannya dia akan bangkitkan pelayanan anak muda dengan cara yang ajaib. Nah, bagaimana caranya supaya pelayanan anak muda booming? Kita bisa lihat slide berikutnya. Pelayanan anak muda tidak ada pilihan lain. Kalau kita mau mengalami booming, ya kan? Kecuali kita berubah. Change terlebih dulu. Kita mau berubah, karena pada waktu kita berubah, maka kita akan mendapatkan sebuah chance, sebuah kesempatan. Kalau kita tidak berubah, kita akan menjadi korban, kita akan ditelan oleh COVID-19, kita akan ditelan oleh perubahan zaman, karena semuanya berubah. Jadi karena itu mari kita berubah. Saya mengajak mari kita berubah. Mari kita sikapi ini bukan untuk mengeluh, bukan untuk menyalahkan keadaan, tetapi untuk melihat sebuah peluang yang bagus. Oh, ini ada tantangan ini. Apa ya peluangnya? Minta hikmat Tuhan, berdoa lebih sungguh, maka Tuhan akan kasih jalan keluarnya. Slide berikutnya, ini perubahan wajah bisnis sebenarnya di masa depan. Itu perubahannya, semuanya serba online. Dan saya yakin bahwa ini pun akan menjadi perubahan wajah gereja di masa depan. Semuanya akan dibangun secara online. Karena itulah saya mengajak, mari kita berubah. Buat yang belum mempersiapkan ibadah online atau komsel online, saya mengajak, mari jangan tunggu lebih lama lagi, jangan tunggu kapan waktu ini berhenti, kapan waktunya COVID-19 berhenti, ya kan? Pilihan bangsa ini kan tidak berhenti. Pilihan bangsa ini adalah new normal, artinya semuanya mesti menyesuaikan. Kita mesti terus jalan, kita mesti terus bergerak, ya kan? Jadi saya mengajak untuk ayo disikapi untuk kita berubah. Nah, kalau kita berubah sebenarnya benefitnya apa? Saudaraku, ada beberapa hal yang menarik sebenarnya kalau kita masuk ke dunia online. Jangkauan tanpa batas sebenarnya. Pelayanan anak muda saudara tanpa batas.
Saudara bisa gembalakan dari berbagai macam belahan dunia. Terakhir hari Minggu kemarin pada waktu live streaming, ada satu anak muda yang tinggal di Paris yang ikut ibadah. Itu kan luar biasa. Kita menerobos batas-batas bangsa. Ya kita mesti kerjakan. Yang kedua, kita akan lihat bahwa ada sebuah pertumbuhan tanpa batas yang kita akan bisa alami. Kita mungkin akan ketemu dengan orang-orang kunci di kota-kota yang mereka belum tertanam di dalam sebuah gereja manapun, yang kita justru bisa melakukan penetrasi dan kita justru bisa melakukan perintisan di kota itu. Dari mana? Dari ini. Karena saya kok yakin masih cukup banyak orang yang belum terhisap di sebuah gereja lokal tertentu, dan kayak kita masih bisa layani, dan itu membuat kita mengalami pertumbuhan tanpa batas. Yang ketiga adalah kita melayani jiwa-jiwa tanpa batas. Kita mau keluar saja berpikir berkali-kali lipat. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu orang yang kita temuin itu baru ketemu dengan siapa. Tetapi hari-hari ini kita diizinkan untuk kita masuk ke dunia online dan kita bisa melayani jiwa-jiwa tanpa batas. Kapanpun kita bisa ketemu, dimanapun kita bisa call mereka, kita bisa terus berinteraksi dengan mereka. Kita melayani jiwa-jiwa tanpa batas, walaupun kadangkala kuota kita terbatas juga. Tetapi kita punya kesempatan untuk melayani tanpa batas. Yang keempat, benefitnya apa? Penginjilan tanpa batas. Karena itulah saya mendorong kalau ada banyak kesaksian. Kalau misalkan kita punya komsel online, kita punya ibadah online, gunakan orang-orang yang bersaksi itu, orang-orang yang mengalami mujizat, mereka suruh bersaksi. Karena lewat kesaksian itulah orang-orang boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan benefit yang kelima adalah kita akan bisa memasuki gereja streaming Indonesia. Pelayanan anak muda streaming Indonesia. Semuanya terbuka kok. Semuanya bisa kok. Ya. Nah, ada beberapa tips yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah everything is changing. Semua sedang berubah. A new system is coming. Karena itu mari, ayo beradaptasi. Mari fokus pada hal yang mungkin dilakukan. Nanti saya akan tutup dengan 2 hal yang mungkin kita lakukan. Yang ketiga adalah upgrade diri untuk bisa beralih dari offline service ke online service. Yang kedua, ada 2 pilihan ibadah online. Sesuaikan dengan kemampuan, ya kan, dan sumber daya gereja. 2 pilihan ibadah online itu ada yang live streaming, ada yang direkam terlebih dahulu. Yang ketiga, dikarenakan masalah kuota, ibadah online itu cenderung disimpelkan. Jadi, namun saya menyarankan, saya mendorong, kita jangan simpelkan. Kita mesti perkuat betul. Kekuatan spiritual itu jangan dikendorkan. Justru di ibadah online itu kita bisa ajak orang-orang mengalami encounter dengan Tuhan. Ibadah online tidak berarti ala kadarnya simple, ya kan? Dan tembusan spiritual begitu lemah. Itu tidak berarti seperti itu. Tapi kita mau gunakan ibadah online menjadi alat encounter dengan Tuhan. Nah, ini yang harusnya menjadi pilihan kita. Nah, di dua PowerPoint terakhir, mari kita bisa lihat. Nah, ini yang saya akan bahas, cuman yang saya kuning ini, ibadah raya dan di komunitas sel. Apa yang kita mesti online kan pertama kali? Apa yang kita mesti penyesuaiannya di mana? Di ibadah raya dan di komunitas sel terlebih dahulu.
Saudaraku, garap ini dua hal ini terlebih dahulu, maka kita akan lumayan lah. Kita akan bisa handle 60% orang-orang yang kita gembalakan. Dan oleh karena itu, kita mesti tahu data memang. Data nomor WhatsApp mereka, untuk apa? Untuk mereka kita bisa ajak setiap mereka. Ya, tapi kalau kita bangun dua ini, maka kita akan lihat yang ajaib. Lanjutkan, Elizabeth. Nah, ini saran praktis ya kan, bagi pelayanan anak muda yang mau masuk ibadah online ada dua pilihan, itu live streaming, ibadah live, atau tapping, ibadah rekaman. Saudaraku, dua-duanya itu punya kelebihan dan punya kekurangan ya. Kalau kami di Jogja, kami banyak di live streaming. Kenapa? Karena itu menghemat energi. Kalau tapping, ibadah rekaman itu direkam, setelah itu mesti diedit, editingnya yang membutuhkan waktu ya. Jadi itu. Ini tips yang terakhir. Jadi saya mengajak untuk para pemimpin untuk ayo gunakan sosial media sosial untuk menggembalakan. Kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada WhatsApp. Gunakan dengan kuat. Lalu buka komsel online. Kalau bisa pakai WhatsApp, pakailah WhatsApp. Kalau bisa pakai Zoom, pakailah Zoom. Kalau bisa Google Meet, pakailah Google Meet. Atau pakai Instagram. Ya, rata-rata pelayanan anak muda di tempat kita punya akun Instagram. Gunakan itu. Live-kan. Ajak semua teman. Mereka, anak-anak muda kita diajak untuk mengajak temannya untuk ada di live Instagram. Supaya apa? Supaya satu, Instagram kita itu akan berkembang dan akan dikenal. Sehingga pada waktu semuanya normal, anak-anak muda akan tahu datang kebaktiannya kemana. Ya, ke tempat saudara. Kalau tiap minggu dibiasakan untuk ikut komselnya kita. Ya, jadi jangan dilepaskan. Oh, nggak usah ada komunitas sel, pakai komsel online. Ya, jadi yang ketiga tadi seperti sama. Jadi ibadah online, mulai gunakan ibadah jadi online. Online kan ibadah, ya kan. Bisa pakai banyak cara. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa menyapa dan kita dekat dengan orang-orang yang kita gembalakan. Bahkan kita bisa menggembalakan teman-teman muda yang lainnya. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Terima kasih buat Ko Budi Abdi yang sudah menyampaikan materi. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Daniel Anugrah Wibowo. Nah, di sini saya akan ulang pertanyaannya, Ko. Ditujukan untuk Ko Budi dan rekan-rekan pemimpin yang lain. Di jemaat kami terkendala untuk ibadah online karena berbagai kondisi seperti tidak ada kuota, HP tidak support, dan lain-lain. Apakah di GKKD lain ada yang sudah melakukan terobosan untuk kondisi ini? Mohon masukannya. Terima kasih. Seperti itu kok. Jadi ada kendala untuk ibadah online, pendistribusian ibadahnya. Apakah dari Ko Budi bisa membantu untuk menyelesaikannya? Ya, kalau besok malam, kalau Pak Daniel rencana mau ikut, besok malam dari Sinode itu akan membuka sebuah webinar untuk khusus membahas ibadah online dengan media yang sederhana pun bisa, ya kan.
beberapa gereja Kemah Daud mereka sudah lakukan. Kalau misalnya GKK di Jakarta, mereka gunakan dengan tapping terlebih dahulu, direkam terlebih dahulu, setelah itu minggu mereka tayangkan. Kalau di GKK di Semarang, mereka live streaming. Kalau Bandung juga sama, jadi pakai direkam juga. Lalu kalau Jogja ada yang tapping seperti sore ini, ada yang direkam yaitu acara-acara pelajar, tapi sebagian besar itu kita pakai live streaming. Sebenarnya kita menggunakan sumber daya yang minimal pun bisa. Jadi misalkan tidak bisa live streaming, kita rekam aja, direkam pakai HP nggak apa-apa, ya kan. Setelah itu bisa dikemas dengan kan ada itu kalau kita memang terbatas. Saya gunakan program-program di HP untuk mengedit, ya kan. Itu sudah cukup bagus, walaupun memang ada tulisannya, ada tulisan programnya itu, tetapi tidak ada masalah sama sekali. Yang penting kan kita bisa persiapkan, lalu kita bisa delivered message-nya dengan luar biasa, begitu. Jadi saya mengundang untuk besok Pak Daniel bisa ikut yang di webinar itu, Pak. Ya. Seperti itu Pak Daniel Anugrah Wibowo, mungkin apakah sudah jelas? Sudah Kak, terima kasih Kak Budi. Ya. Apakah masih ada pertanyaan? Kita masih ada 45 menit. Kalau misalnya para pemimpin dan teman-teman punya pertanyaan bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, ini ada satu pertanyaan Kak dari Ray Christian. Shalom Kak, perkenalkan saya Ray Christian dari GPDI Jakarta. Mau nanya, melihat situasi sekarang di mana-mana gereja sudah ibadah online, gak heran mulai muncul anggapan bahwa future church will be digital atau online church, dan gereja offline atau konvensional akan mulai ditinggalkan. Bagaimana tanggapan kakak? Jadi dengan kondisi seperti ini akan muncul dengan semuanya sudah mulai digital, online church, apa dampak yang akan terjadi dan tanggapan dari Ko Budi seperti apa? Terima kasih. Ya, jadi karena itulah mari kita sama-sama sikapi ini, ya kan. Memang ada anggapan bahwa gereja online itu akan menjadi gereja yang masa depan, ya. Ada benarnya, ya kan. Karena itu mari di gereja kita, di pelayanan anak muda di tempat kita, rata-rata kan anak-anak muda kita mereka tidak gaptek sebenarnya, tetapi mereka suka dengan itu. Ya kita bisa kumpulkan hari-hari ini, kita bicarakan dengan mereka. Ini bagaimana ini? Ya kan pasti kok ada sumber daya yang tersedia buat gereja lokal di tempat kita untuk kita bisa membangun ini. Bagaimana, apakah akan ditinggalkan gereja konvensional? Enggak juga sebenarnya. Tetap dua-duanya akan bisa berjalan. Dua-duanya akan bisa melangkah bersama. Hanya hari-hari ini sepertinya Tuhan memang sedang paksa untuk gerejanya untuk gunakan teknologi supaya apa? Supaya bisa menjangkau lebih banyak, supaya bisa keluar dari keterbatasan. Ya, jadi dua-duanya akan bisa berjalan dengan kuat kok. Ya. Begitu. Terima kasih Ko Budi. Seperti itu jawaban dan tanggapan dari Ko Budi untuk Ray Christian. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Boleh raise hand. Jadi saya akan unmute untuk yang ingin bertanya. Oke, Yoel.
Bentar. Mana si Yoel? Shalom Kak, selamat malam. Ya, selamat malam. Saya dari Jepara. Kami di Jepara melayani kegerakan anak-anak muda. Sempat waktu itu di bulan, kalau nggak Maret, April, kami sudah menghimpun kegerakan di anak-anak muda, terutama di pelajar. Bahkan kami sudah mulai bergerak di buatkan grup secara online di WhatsApp. Yang agak menjadi sedikit tantangan begini, seringnya kita kan memberikan renungan, memberikan beberapa materi, penjangkauan secara online di grup WhatsApp. Yang jadi agak tantangan buat kami agar anak-anak ini bisa fokus atau bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Karena dari beberapa tersebut, kita perhatikan cuma seperti angin lalu di grup tersebut. Tidak ada kayak istilah kurang fokus lah. Seperti itu, Pak. Jadi minta bantuannya, pencerahannya bagaimana kita bisa menjangkau. Karena soalnya kan online ini di rumah, kadang fokusnya nggak begitu sebagus waktu tatap muka langsung. Betul. Demikian, Pak. Terima kasih banyak. Itu kurang lebihnya yang kami hadapi saat ini. Ya, memang itu kondisinya. Ya, memang itu kondisinya. Di mungkin bukan cuma di Jepara. Ya kan, saya share di grup manapun ya kadangkala responnya minimal, responnya tidak memadai, gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Kumpulkan aja pemimpin-pemimpin yang memang menjadi kompor yang di grup itu. Lalu setiap kali ada yang membagikan, orang-orang inilah yang pertama kali mesti merespon. Itu untuk mempengaruhi di kehidupan di dalam grup itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau memungkinkan, dari misalkan di grup itu ada 7 pemimpin ini yang udah siap, yang udah oke. Nah, di dalam situ ada 21 orang misalkan. Nah, masing-masing pemimpin kasih aja 3 orang. Untuk apa? Untuk fokus kepada 3 orang untuk dia bisa mulai layani satu demi satu. Ya kan, lewat apa? Sekali lagi, kalau ketemu kan masih belum boleh hari-hari ini. Lewat video call, lewat WhatsApp pribadi. Nah, 7 pemimpin ini misalkan itu yang mulai mendoakan masing-masing di setiap 3 orang itu, ya. Tiap hari doakan, tiap hari dibawa di hadapan Tuhan. Para pemimpin yang di situ juga bisa ambil waktu untuk puasa untuk 3 orang ini. Kalau mendoakan 3 orang, berpuasa buat 3 orang kan tidak menakutkan dibandingkan 30 orang, ya kan. Oh, ini masih 3 orang kok, itu ya. Jadi memperhatikan 3 orang, gimana kamu hari ini udah saat teduh atau belum. Nah, 3 orang ini yang nempel istilahnya. Bagaimanapun Timotius itu bisa seperti itu karena ada Paulus yang nempel. Bagaimanapun Titus bisa seperti itu karena ada Paulus yang nempel. Bagaimanapun Filemon bisa seperti itu karena ada Paulus yang menempel. Bagaimanapun butuh orang yang menempel kepada orang-orang itu, ya kan. Kalau kita belajar di kitab raja-raja, di mana ada satu raja yang didampingi oleh pembimbing, hidupnya akan lurus. Tapi kalau dia tidak mendapatkan pembimbing, hidupnya akan ya terserah saja itu. Jadi itulah waktunya untuk Mas Yoel fokus kepada pertumbuhan pribadi masing-masing yang ada di grup itu, ya kan. Jadi kita mesti mulai bagi boleh tahu yang di grup itu ada berapa banyak, Mas Yoel? Oke, ada sekitar 30-an lebih, Pak. 30-an yang lebih. ada Pemimpinnya di yang ada di situ ada berapa?
Pemimpinnya itu kami belum tetapkan, masih cuma melihat yang aktif. Itu kami Ya. kerjakan baru. Kira-kira Terus berapa? 7 orang? saya cek lagi, Pak. Sekitar Kira nggak sampai lah, Pak. Untuk 5? sekitar itu. Ya, sekitar segituan, Pak. Sekitar 1, 5. 2. Oke, kalau sekitar 5 gini aja. Ada 30 kan berarti satu orang bisa memperhatikan 5 orang. Sesuaikan dengan tempat tinggalnya aja. Oh ya, ini zonanya dekat sini, yang laki dengan yang laki, yang perempuan dengan perempuan. Itu akan memudahkan di pola penggembalaan. Itu akan memudahkan untuk menyentuh satu demi satu. Nanti kan kalau mereka diperhatikan, anak-anak ini akan cerita, "Kak, aku punya masalah loh hari-hari ini. Kak, aku punya loh pergumulan hari-hari ini." Wah, justru malah terbuka itu. Dan di situ kita akan lihat keajaiban dan terobosan. Ya, jadi mari teman-teman sekarang mulai fokus di kerohanian masing-masing. Walaupun di tengah-tengah keterbatasan seperti ini. Tetapi kan roh Tuhan tidak pernah terbatas. Dan kita pun tidak terbatas karena kita punya sumber daya pun ya masih banyak sebenarnya. Begitu. Amin. Terima kasih banyak, Ya. Pak Budi, untuk sharingnya. Yo. Sangat memberkati sekali. Dan berkati. Tuhan memberkati. Oke, kita masih ada sekitar setengah jam. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin untuk kendala-kendala ke depan, hari-hari ini, kendala-kendala hari ini yang mungkin butuh terobosan. Boleh raise hand biar saya bisa unmute. Mas Fian, gimana kabarnya Mas Fian? Mana sih, Fian? Oh, Ya, baik, Kak. Kak. Ada yang mau ditanyakan Mas Fian? Ini sih mungkin agak keluar dari konten, tapi intinya masih di ini sih, Kak. Saat ini kan saya masih ikut dalam kepengurusan untuk anak-anak SMA gitu, Kak. Nah, seringkali kan di usia-usia mereka dengan usia kami yang sebenarnya nggak beda jauh, tingkat kenakalannya agak kenakalannya lumayan gitu, Kak. Seringkali apa yang kami sampaikan, apa yang kami contohkan tidak banyak mengubah mereka gitu, Kak. Mungkin ada masukan atau apa, Kak, biar bisa kami lebih efektif lagi untuk bisa mendidik mereka. Ya, kalau dari saya sih sebenarnya doain mereka. Kita punya waktu untuk doa dan puasa buat mereka. Bagaimanapun mereka mesti ketemu sama Tuhan. Senakal apapun ya. Senakal apapun mereka mesti ketemu sama Tuhan yang kita sembah. Jadi kamu ada di dalam kepengurusan teman-teman SMA itu, nah ajak beberapa teman yang memang melayani di situ. Jadi once a week, seminggu sekali ya puasa buat mereka. Gumuli betul. Ya. Apakah akan terjadi terobosan? Pasti, ya kan. Elia berdoa itu pasti terjadi itu. Elia berdoa sekali belum ada awan setapak, 2 kali belum ada, 3 kali belum ada, 4 kali belum ada, 5 kali belum ada, 6 kali belum ada. Kalau dia berhenti di 6 kali dia nggak akan lihat mukjizat. Tetapi pada waktu yang ketujuh, bujangnya lihat telapak tangan awannya, dia katakan udah pulang karena hujan lebat akan datang. Jadi doain kalau
kalau itu ada di sekolah tertentu, mulai doa keliling di sekolah itu, ya kan, rebut setiap anak-anaknya, ya. Jadi itu taburan pertama yang kita bisa kasih ke mereka, ya kan, sehingga pada waktu kamu pelayanan di sana, kamu membagikan firman, atmosfer rohani kita sudah bisa pegang. Bagaimanapun apa yang terjadi di alam nyata itu dipengaruhi oleh alam yang tidak nyata atau alam rohani. Nah, alam rohani bagaimana merebutnya? Ya lewat doa, kalau perlu puasa, lewat doa keliling. Tanyalah sama Tuhan, pasti Dia akan pimpin kok. Dia akan sertai kita, dan Dia akan berbicara buat setiap kita. Begitu. Iya, terima kasih Kak. Oke, begitu buat Kak Vian ya. Nah, apakah yang pemimpin-pemimpin lain, pemimpin muda, pemimpin youth, ada kendala-kendala lagi mungkin bisa ditanyakan, bisa raise hand dulu. Saya mau tanya, oke, dari Kak Franz. Oh iya. Halo Kak Budi. Ya, selamat malam Franz. Sehubungan tadi rekan kita yang tanya, kemudian Kak Budi jawab soal yang ada kemudian dibagi. Saya mau tanya kebiasaan atau apa yang sudah dilakukan di tempat Kak Budi sekarang. Kalau Kak Budi dengan para pemimpin sel, dengan pemimpin-pemimpin yang di bawah Kak Budi, itu yang Kak Budi lakukan apa? Kemudian yang rutin misalnya pertemuan. Terus apa yang kalian yang dibicarakan di situ gitu Pak, supaya kita bisa ngerti juga. Kalau sekarang, kalau yang di jemaat, yang di anak-anak muda kan memang sudah transisi ke pemimpin yang baru. Saya banyak di keluarga muda, ya. Jadi yang saya lakukan tetap, kalau saya memimpin sel, materinya ya dari apa yang disampaikan di hari Minggu, ya, di khotbah Minggu. Itu kenapa kok seperti itu? Itu untuk membooster apa yang disampaikan oleh pemimpin, membooster apa yang disampaikan oleh gembala. Karena kalau semua komunitas sel membagikan dan merenungkan apa yang disampaikan firman hari Minggu, wah itu ajaib itu. Itu akan menjadi sebuah pukulan yang luar biasa buat kegelapan. Bahkan itu akan menjadi booster yang luar biasa, ya kan. Jadi saya tidak menyarankan untuk di tengah minggu lalu kita pakai materinya dari gereja A, ya kan, komsel B itu pakai materinya dari gereja B, enggak. Jadi mesti komit dengan apa yang disampaikan oleh pemimpin di hari Minggu, supaya apa? Supaya semuanya bertumbuh, supaya semuanya bisa berkembang, ya. Jadi bagaimana dengan pemimpin-pemimpin, ya, pemimpin-pemimpin yang saya pegang ini kan sekarang kebanyakan di profesional muda, kita sebutnya Pro-M, ya. Ya, saya kalau ketemu sama mereka, bicarainnya mulai dari kerjaan mereka, omsetnya bagaimana ini kerjaan kalian itu, ya. Oh, omsetnya naik Kak. Lalu urusan pasangan hidup, ya kan, karena mereka udah bekerja. Saya tanya gimana persiapan, gimana sudah punya pasangan hidup atau belum, ya kan. Kalau yang udah punya, mereka cerita dan lain sebagainya. Jadi seputar kehidupan mereka memang. Jadi dan itu harus diagendakan, ya kan, karena pemimpinnya kan cukup banyak, diagendakan untuk kalau bisa ketemu satu demi satu, ya kan.
Ya kan? Jadi ketemu, kalau saya biasanya saya ajak makan, ya kan. Cuma sekarang ini kan nggak mudah, ya kan. Nggak mudah di tengah-tengah saya aja nggak berani makan di luar, ya kan. Masa saya ngajak makan di luar? Enggak. Saya ajak ke kantor makan masakan ibu yang jaga di kantor itu ya. Makanya apa? Terakhir saya ketemu sama satu pemimpin Pro-M, saya masakin Indomie telur, ya kan. Dia pulang dari kerjaan lapar, ya kan. Saya mau makan dulu deh. Ada es teh, ada itu sudah membuat senyumnya merekah gitu ya. Jadi tidak ada masalah, tidak nah di situ kita bisa ngobrol banyak. Ya kan? Bisa ngobrol apapun, ngobrol tentang pekerjaan, ngobrol tentang kerohanian, ya bagaimana saat teduhnya. Rata-rata mereka cerita, oh Kak, hari-hari aku capek, aku nggak bisa doa, aku pekerjaan deadline-nya benar-benar luar biasa. Jadi saya punya beberapa pemimpin yang di Pro-M, justru hari-hari ini di perusahaannya dia nggak berhenti, justru semakin gila. Jadi saya mau, wih luar biasa loh kalian itu. Jadi tetapi ya itu berimbas di dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi apa yang kita bisa terus tanyakan yaitu hubungan dengan Tuhan, ya kan. Kalau dia udah punya pasangan, ya hubungan dengan pasangannya, ya kan. Lalu pekerjaan, ya kan, keuangan mereka, begitu. Lalu ke depan mau seperti apa, destiny mereka seperti apa. Setelah itu saya doakan. Itu sih, ya kan, untuk yang hari-hari ini yang saya lakukan, Franz. Kalau yang pemimpin-pemimpin yang lain, kayak misalnya yang di keluarga, ya hanya via WhatsApp saya. Sesekali saya pakai video call, tetapi banyakan WhatsApp, ya kan? Karena banyak kalau komsel yang di keluarga muda saya kan sekitar belasan pasang, ya. Jadi saya WhatsApp satu pertanyaan buat semuanya, ya. Jadi tapi satu-satu, nah mereka jawab satu-satu. Nah itu kan terus, ya caranya seperti itu. Memang sedikit terbatas, tetapi minimal kita sudah bisa bersinggungan dengan mereka, bisa menyapa mereka. Di tengah minggu saya buka komsel dengan apa? Dengan Zoom juga. Walaupun terputus-putus memang, tetapi kita harus lakukan. Kita harus kerjakan. Supaya apa? Supaya tiba-tiba tidak kayak gini. Tidak tiba-tiba semuanya normal, mereka nggak kenal kita. Mereka ikut WhatsApp di komselnya yang lain, ya kan? Ya kan? Sekarang ini kan orang bisa berpindah dengan cepat. Kalau lihat ibadah online-nya orang lain kan bisa pindah itu, ya kan? Jadi semudah itu sebenarnya. Nah, karena itu sentuhan personal kita masih tetap harus lakukan. Kalau Bapak Gembala di sini terus ingatkan tentang penggembalaan online untuk kita bisa kontak dengan anak-anak, begitu. Iya. Begitu, Franz. Oke, berarti tetap sentuhan langsung ya kok ya dengan anak-anak. Kita bisa follow up dengan video call, dengan telepon mungkin, atau nganterin makanan sesekali seperti itu. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, mungkin kebingungan untuk ngurusin ini gimana Kak kalau anak-anaknya hilang-hilangan mungkin, atau mungkin ada kendala-kendala lagi. Oke, ada 2 orang raise hand. Untuk Yosua Permata terlebih dahulu dipersilahkan. Shalom Mas Budi. Selamat malam Mas Yosua. Iya. Share dulu untuk kondisi di Bandar Lampung khususnya. Jadi sebenarnya youth di tempat kami itu memang interdenominasi, maksudnya
karena banyak pendatang, jadi kami ke kampus-kampus. Sebenarnya yang mayoritas adalah 2 kampus. Nah, jadi memang banyak teman-teman dari kami itu bisa dikatakan dari pendatang dan gereja asalnya pun berbagai macam gitu. Dan karena sekarang lagi masa-masa seperti ini, jadi mereka pulang gitu masing-masing karena memang keputusan dari kampus harus pulang ke daerah masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah ketika kami coba ibadah online via Instagram, responnya masih kurang maksimal gitu sih, Mas. Jadi ada ini nggak ya, apa ya, tips atau gimana supaya membentuk ibadah yang menarik gitu sih? Via sejauh ini sih lewat Instagram kami pakai gitu sih. Dan karena teman-teman masih pada mungkin kembali ke tempat masing-masing, mungkin jadi off gitu. Jadi hanya beberapa tim inti malah yang ikut begitu sih. Ya memang kalau yang di kita juga beberapa pakai Instagram. Jadi karena saya memang mengusulkan ke mereka untuk pakai Instagram satu. Itu akan menghidupkan Instagram pelayanan itu. Misalkan pelayanan pelajar ya pakai Instagramnya pelayanan pelajar ya kan. Jadi minimal misalkan di situ ada 120-an, ya udah kita bisa sounding ke 120 orang. Kalau bisa ikut semuanya luar biasa, tapi kalau misalkan baru 12 ya sudah, nggak apa-apa, ya kan. Hanya memang kalau Instagram kan maksimal 1 jam. Kalau itu mau bisa menjadi dimasukkan di story, maksimal lah 45 sampai 50 menit ya kan. Kalau enggak nanti dihilangkan oleh Instagramnya. Jadi di setup misalkan 50 menit live Instagram ya, mulai dari icebreaker, lalu penyembahan, lalu sharing firman, lalu ada yang kesaksian. Nah, poin di kesaksian ini yang seringkali tidak diberikan, ya kan. Tetapi mari kita belajar hari-hari ini untuk poin kesaksian ini dimunculkan supaya orang ngomong, dia juga bisa ngalami Tuhan, dia bisa ngalami mujizat ya. Nah, supaya apa? Supaya setiap orang bisa ngelihat bahwa Tuhan tuh masih bekerja hari-hari ini. Jadi seperti itu. Seberapa yang ada, terus kerjakan aja Yosua, ya kan. Terus kerjakan, ya kan. Jadi kalau itu terus konsisten, orang akan menunggu juga, ya kan. Menunggu juga. Seringkali kadangkala itu yang pertama. Yang kedua, selain kita konsisten lakukan, yang kedua kita mesti belajar. Lihatlah dari tempat-tempat yang lain, ya kan. Kalau yang followernya banyak, yang pada waktu Instagram live itu banyak itu, ya tempatnya Philip Mantova itu termasuk paling banyak, ya kan. Jadi ini aja, pelajari aja. Oh, dia pakainya seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Cuman 3 orang, ya. Lalu modelnya seperti ini. Ini aja kalau kita belum bisa bikin, kita contek saja, ya kan, tidak ada masalah, ya kan. Tata letaknya, lalu formatnya, begitu. Lalu mungkin sedikit lagi ya, Mas. Kira-kira untuk masalah teknis misalkan apakah mempengaruhi misalkan kita punya komunitas dengan namanya langsung youth gereja lokal gitu, misalkan youth GKKD Bandar Lampung misalkan. Apakah itu berpengaruh dengan ketika kita coba bentuk komunitas dengan nama yang lain gitu. Misalkan apa gitu, generasi apa gitu. Kira-kira itu berpengaruh nggak sih, Mas? Kalau saya sih, kalau itu di bawah Gereja Kristen Bandar Lampung,
bikin aja nama yang memang itu kayak misalkan yang kita GKK di Jogja, pelayanan anak mudanya namanya Fire Community. Orang tahu bahwa itu punya gereja. Jadi di situ diajari untuk tertanam, di situ diajari untuk bertumbuh, ya kan. Jadi tidak ada masalah, ya. Memang kalau Fire Community tidak ada bawahnya, tidak ada GKK di Jogja, tidak ada sih. Tapi orang tahu juga. Jadi silahkan Mas Yosua mau pakai youth GKK di Bandar Lampung, tapi kalau itu kata-kata terlalu tua ya memang cari yang muda, yang nge-youth ya. Jadi tapi itu benar-benar warna GKK di Lampung misalkan itu. Nah, berdoa, ajak beberapa teman, temukan ya kan namanya ya kan untuk sesuatu yang baru. Ada satu yang tadi disampaikan bahwa itu kan banyak interdenominasi. Lalu dari berbagai macam gereja lokal asalnya. Itu kondisi yang sama juga kami alami. Sebagian besar anak-anak kita ya dari luar kota, dari gereja asal. Tetapi pada waktu tahun ajaran baru, kita kenalan dengan mereka, lalu kita layani mereka, dan mereka lahir baru. Kita ajak bertumbuh di tempat kita, gitu. Jadi tertanamnya adalah memang di gereja lokal, ya. Tertanam yang pertama itu di gereja lokal. Bagaimanapun kamu butuh orang-orang muda untuk membawa kegerakan bersama, dan itu tidak mungkin kalau tidak kita muridkan di dalam gereja lokal. Itu. Kalau persekutuan gimana? Persekutuan itu tools atau kepanjangan tangan dari gereja lokal, ya kan? Ya, kalau dari situ kita bisa ambil jiwa, puji Tuhan, ya kan? Ya harusnya kalau yang Yosua sampaikan itu kan menjadi kepanjangan tangan dari GKK di Lampung, harusnya bisa menuai di situ, ya kan. Ujungnya kemana? Ujungnya harus ke gereja lokal, bukan berhenti di persekutuan, ya kan. Jadi kalau itu ujungnya berhenti di persekutuan, maka di kebaktian minggu kita tidak ada orangnya, di persekutuan banyak orangnya. Nah itu kan nggak seperti itu harusnya. Itu yang terjadi juga sih, Mas, yang beberapa waktu lalu ketika kami ibadah youth, memang yang datang sekitar 30-40 orang. Tapi ketika kan kami buat ibadahnya di hari Sabtu sore. Nah, tapi ketika ibadah raya di hari Minggu, yang 30-40 orang ini mungkin sekitar 50% yang datang gitu. Nggak sampai seperti pas ibadah youth gitu, karena memang mereka masih beribadah sesuai dengan gereja asal mereka yang ada di Lampung. Begitu sih, Mas. Ya, tetap aja dilayani aja sih itu. Ya. Di titik tertentu mereka akan ngambil keputusan kok untuk tertanam juga di tempat kamu gitu ya. Jadi kalau mereka merasakan terkoneksi dengan kitanya kuat, ya kan, lalu dia ngalami Tuhan, ya. Orang tertanam itu sebenarnya tidak muluk-muluk. Ada 3 sebenarnya. Mereka ngalami Kristus di situ. Mereka terkoneksi atau connected di situ. Mereka diterima sebagai keluarga di situ. Yang ketiga, mereka bisa berfungsi di situ. Ya kan? Itu aja sebenarnya. Kalau orang mau tertanam, ya. Jadi makanya salah satu yang bisa dikembangkan adalah gunakan pelayanan itu untuk apa? Untuk orang bisa terlibat, ya kan? Memiliki misalkan, oh ada pelayanan tari, buka rekrutmen untuk apa? Untuk orang bisa melayani di situ, ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya sambil dia dilayani, dia bisa berfungsi, begitu. Oke, Mas, thank you. Ya. Oke, satu lagi kali ya, sebelum kita tutup di dalam doa.
Tadi ada 2 yang angkat tangan sepertinya. Iya, seperti itu Kak Yosua. Nah, iya kok, ini masih ada satu lagi. Dipersilahkan untuk Kak Daniel Panderaja. Iya, mau tanya kok. Tadi di materi ada yang disampaikan anak muda untuk diarahkan untuk kepada Seven Mountain. Nah, saya mau tanya kapan Maaf Kak Daniel, suaranya ya? boleh dikencengin sedikit. Oke. Tadi di materi ada dikatakan anak muda harus diarahkan untuk Seven Mountain. Ya. Nah, saya mau tanya, kapan kita tahu bahwa kita harus membicarakan itu atau mengarahkan itu? Sementara mereka mungkin belum tahu impian atau cita-cita mereka, atau belum untuk berpikiran ke sana. Terutama yang SMP kok. Itu aja. Ya. Sebenarnya di kapanpun kita bisa cerita, ya kan, cerita tentang Seven Mountain mulai dari SMP, SMA, itu kita bisa sampaikan dengan bahasa mereka bahwa ada destiny besar, ya kan. Karena gini, karena Alkitab itu mencatat bahwa di anak-anak muda itu mereka udah menangkap. Yusuf usia 17 tahun. 17 tahun itu kan masih sangat muda, ya kan. Udah mendapatkan mimpi. Bahkan raja-raja di Israel usia 8 tahun udah menjadi raja. Usia 7 tahun udah menjadi raja. Jadi sebenarnya kita punya kesempatan banyak untuk menceritakan itu, ya kan. Kadangkala cerita-cerita kayak gitu tidak selalu di formal pas khotbah, ya kan. Kalau saya memang sesekali saya keluarkan, sesekali saya sampaikan, ya kan, tentang Seven Mountain, ya kan. Kenapa? Karena itu buat saya penting, itu ya. Jadi saya dorong anak-anak muda untuk ayo ambil S2, ya kan, dan itu ratusan kali, ya kan. Terus kenapa? Ya karena ada yang kita mau capai, yaitu gunung-gunung yang harus kita taklukkan, ya kan. Tadi ada gunung pendidikan, ada gunung politik, ada gunung pemerintahan. Kalau memang pintar ya ambillah itu ya. Jadi itu bisa pada waktu kita komunitas sel, kita tanya cita-cita mereka apa. Nah dari situ pelan-pelan kita bisa sharekan. Saya mau cerita, untuk urusan pasangan hidup saya punya 2 anak. Untuk urusan pasangan hidup, sejak SD mereka saya sudah cerita tentang pasangan hidup. Kak, itu makanan keras. Saya ngomong justru mereka mesti ngerti bahwa itu penting buat mereka, supaya mereka tidak ikut-ikutan filosofi dunia. Jadi kan ini waktunya mereka ngalami percepatan, ya kan. Sampaikan aja, ya kan. Sampaikan dengan porsi mereka. Bahwa ada mimpi Tuhan kayak gini, 7 gunung nih, ya sampaikan. Selagi SMP, mereka akan bersemangat. Memang mungkin mereka tidak bisa membayangkan 7 gunung apa. Pakai gambaran-gambaran yang mudah. Bahwa ini ada pemerintahan ini. Bagaimanapun ini kalau pemerintahan tidak benar, maka rakyatnya yang sengsara. Ya. Karena itu kita mesti duduki pemerintahan. Kalau ini ada bisnis nih, kalau para pengusahanya nggak betul, yang terjadi adalah korupsi di mana-mana. Yang ketiga nih, kalau ini di pendidikan ini, kalau pendidikan ini tidak bagus, maka bangsa ini bisa mengalami kebodohan yang berkelanjutan. Nah, sebenarnya kita bisa tahu mereka itu tracknya mau seperti apa. Itu bisa dibantu lewat tes-tes sebenarnya. Tetapi sebelum kita berbicara tentang tes itu, sebenarnya kita bisa tanya ke anak-anak SMP, anak-anak SMA, sebenarnya kamu punya kerinduan apa? Ya kan? Punya kerinduan apa? Mereka suruh mulai berdoa untuk menemukan, ya. Jadi kalau saya lihat di dalam Alkitab itu kan ada pola. Usia 12 Yesus itu benar-benar luar biasa. Lalu usia 17, lalu usia 20, setelah itu usia 30,
Nah itu kalau usia 30 dia udah harus tahu tracknya kemana, itu harus tidak bisa berubah sebenarnya. Karena separuh hidupnya sudah di situ. Ya, usia 20 itu platform yang dia mau pegang itu apa, itu harus sudah clear, dan itu sudah harus ditemukan di usia 17 itu. Jadi di usia 12 itu sebenarnya sudah bisa dikenali sebenarnya di SD masuk ke SMP itu. Begitu, Mas Daniel. Sampaikan aja, ya kan. Nanti kan pasti ada yang nyamber, 1-2 orang akan tanya lebih, ya kan. Seperti itu untuk Kak Daniel. Apakah dapat pencerahan? Oke, mungkin ini tinggal 4 menit lagi. Sudah selesai. Oh, Kak Daniel terputus ternyata kok. Oke, untuk Kak Daniel apakah sudah jelas? Oke, ini tinggal 4 menit lagi, kita sudah selesai. Dan sesi tanya jawab juga sudah ditutup karena mungkin sudah cukup jelas, dan kita mungkin akan dibuka School of Youth Movement yang kedua kok. Ya, nanti dengan di sini ada Pak Budi Pras juga, itu akan sepertinya 2 minggu lagi kita akan ada School of Youth Movement dengan tema yang berbeda, jadi dengan pembicara yang berbeda. Jadi itu sepertinya 2 minggu lagi. Jadi sehingga teman-teman bisa belajar bersama-sama. Iya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang dari Pekanbaru, dari Bali, dari Palembang, lalu dari Depok, dari Jakarta, dari Jogja juga, lalu dari Semarang, ya dari dari Palangkaraya, Samarinda, ya dari Banten, dari Purwakarta, dari Manado, ya kan. Saya ucapkan terima kasih. Jadi tidak sempurna apa yang saya sampaikan. Saya berdoa biar ini semua materi yang teman-teman bisa terima itu bisa dipakai, ya kan. Sekiranya ada pertanyaan mau lewat Japri juga dipersilahkan. Rata-rata teman-teman juga punya nomor WhatsApp saya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, saya mengucapkan terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk kita bisa belajar sama-sama. Mari saya ajak semuanya berdoa. Kita mau akhiri School of Youth Movement ini. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Apa yang Kau taruh di dalam hati hamba-Mu selesai, tapi Engkau Tuhan yang tidak akan pernah selesai bergerak, Tuhan. Kami mau percaya bahwa pelayanan anak muda itu akan terus bergerak dengan cara yang ajaib, akan terus berkembang dengan cara yang luar biasa. Kami mau yakin dan kami mau sepakat dengan firman-Mu bahwa kami akan terus ucapkan bahwa ada kehidupan, ada kebangkitan besar di pelayanan anak-anak muda. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Berkati teman-teman yang dari luar kota yang sudah menyediakan waktu untuk belajar bersama, untuk share satu sama lain, biar kami boleh belajar sama-sama dan kami boleh memperoleh berkat. Terima kasih Tuhan. Turunkan blessing yang terbaik buat setiap mereka di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah. Pekerjaan mereka, pelayanan mereka terus berkembang dengan cara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Thank you. Oke, waktunya Ya, saya terima serahkan kasih ke buat teman-teman dari kota-kota. Terima kasih buat semua waktu yang sudah diluangkan. Nah, ini udah ada pendaftaran nih kok dari Kak Franz Kaliurang sudah mendaftar untuk School of Youth Movement yang kedua, dan kita akan tunggu teman-teman
yang lebih banyak lagi, ajak teman-teman yang lain untuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama bangun anak-anak muda yang lebih ajaib lagi. Seperti itu. Oke, foto bersama Kak. Oh, sudah. Tadi kita sudah capture. Atau mau ulang lagi kita capture? Ini semuanya boleh dibuka kameranya biar kita bisa sama-sama capture untuk ini. Oke. Ada apa? Iya, print screen. Ini enggak sih ada ini. Apa nih? Oke, 1, 2, 3. Oke, 1 lagi. Ya, terima kasih buat teman-teman. Kita akan berjumpa lagi dengan orang yang sharing yang berbeda, dan kita akan terima pengajaran-pengajaran dan materi-materi yang lebih ajaib lagi yang membuat kita semakin maju dan semakin ajaib untuk melayani. Terima kasih buat Ko Budi yang sudah menyampaikan juga. Biar diberkati dengan berkat yang terbaik, keluarga dijagai, dilindungi, dan sehat selalu. Dan untuk teman-teman semua, sehat selalu, jaga kesehatannya, dan aku berdoa juga biar semakin ajaib. Terima kasih. Sampai jumpa di next Youth Movement. Bye-bye. Berkati, bye-bye semuanya. God God bless bless you. everyone. God bless. God bless. God bless you. Ini kita tunggu semua keluar kan? Bentar lagi evaluasi nih. Mana kau Dwi? Udah keluar duluan.